Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman daimaini ala nabiyyina al-mustafa wa ba'd. Hadratul kiram, al-muassis Kiai Haji Arianto Rosada MPDI, semoga Allah Ta'ala senantiasa jaga beliau. Yang terhormat akhinal kiram, al-ustaz Mutawalli SPDI yang masih bersama dengan kami, alhamdulillah, berharap agar Allah senantiasa jaga beliau sehingga masih sama-sama membimbing kita di dalam pendidikan dan arah kebaikan. Kepada akhina para asatid, para guru, para dewan majelis yang sama-sama mengharap ridha Allah, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa berikan kemudahan-kemudahan, kesehatan kepada guru-guru kita agar selalu menjaga kita, mendidik kita, membimbing kita untuk menuju pribadi yang betul-betul pribadi yang diridai oleh Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Para santriwan dan para santriah yang alhamdulillah pagi ini kelihatan sumringah, tidak seperti hari-hari biasanya. Yang hari biasanya campur cemberut, biasanya campur dengan perasaan terpaksa, hari-hari biasanya kadang-kadang berpura-pura, pura-pura sakit, pura-pura hilang bajunya, pura-pura hilang sepatunya, pura-pura hilang apanya, kucingnya pun pura-pura hilang. Saking kadang-kadang alasan untuk tidak masuk sekolah, tidak belajar. Tapi alhamdulillah hari ini juga semangatnya luar biasa, sumringah-sumringah, apalagi nengok ke belakang ibunya, ayahnya sudah nunggu di depan. Sudah tidak terkira kebahagiaannya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, terkhusus mungkin para ibu, bapak, para wali santri yang mengharapkan ridha Allah Ta'ala, alhamdulillah pagi ini diberikan kita kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul untuk memberikan laporan dari kami, laporan secara tertulis tentang perkembangan dan proses anak didik kami yang selama ini diamanahkan oleh Allah melalui ibu untuk kami. Nah hari ini amanah juga kami berikan lagi ke ayah, ke bunda berupa laporan tertulis, berupa angka-angka. Namun mungkin laporan-laporan secara lisan, dan jika ada yang perlu dipertanyakan maka silakan kepada wali kelasnya, silakan kepada para musyrif-musyrifahnya untuk perkembangan anak-anak kita. Karena perlu diketahui perkembangan anak kita dalam hal pendidikan bukan hanya pembelajaran saja, tapi pendidikan ini penting sekali untuk kita amati dan libatkan daripada peran orang tua, guru, kemudian anak didik kita. Maka insya Allah hari ini, dan saya juga berpesan kepada ayah bunda utama yang ada di sini, bukan hanya sekedar melihat angka-angka yang ada di buku rapot. Itu sekedar angka. Kadang-kadang angka itu bisa naik, bisa turun, fluktuatif, itu sudah biasa. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah akhlak, perlu diperhatikan adalah disiplin, perlu diperhatikan adalah perkembangan anak kita ke arah kebaikan dan lebih kebaikan. Maka jangan heran dan jangan juga merasa risih, jangan juga apalagi bersedih, kok anak saya nilainya kecil, kok anak saya di SD-nya dulunya begini, kok sekarang begini. Itu diangkat saja. Tetapi ketika ada perkembangan baik di dalam akhlaknya, di dalam disiplinnya, nanti dibuktikan di rumah. Selama ini di rumah, terutama kelas 7, kelas 10, yang mungkin waktu SD anak kita manja-manjaan, sekarang anak kita ini nyuci piring, Allahu Akbar, kita bersyukur punya anak yang bisa nyuci piring. Terutama laki-laki, banyak cerita-cerita. Tetapi ketika ada keburukan-keburukan, mari kita sama-sama beristighfar. Mungkin bukan salah anak kita, mungkin diantaranya saya selaku pendidik mungkin masih kurang mampu memberikan potensi-potensi anak ini berkembang. Atau mungkin juga ayahnya. Ayah, bunda bukan hanya sekedar wali santri, saya juga wali santri. Maka hari ini kita bermuhasabah diri, itu lebih pantas dan itu lebih mudah untuk mengembangkan daripada anak kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang kedua, saya mungkin ada sekilas 2 hari yang lalu, alhamdulillah salah satu daripada guru kita
Allah beri salah satu karunia yang teramat luar biasa. Kata Nabi, innal abda idza sabaqat lahu manzilatun falam yablugha bi'amalihi. Jika ada seorang hamba kemudian diberikan derajat oleh Allah Ta'ala yang tinggi derajatnya, kemudian amal kebaikannya itu tidak mampu untuk mencapai derajat tersebut, artinya diberikan spesial oleh Allah Ta'ala tapi nengok amalnya biasa-biasa saja, diberikan derajat yang tinggi oleh Allah tetapi amalnya itu tidak pantas untuk dapat derajat itu. Tapi kenapa dapat derajat itu? Rupanya Allah berikan kepada dia satu musibah yang menimpa dirinya, keluarganya atau hartanya. 2 hari yang lalu mungkin salah satu guru kalian, wali kelas kalian, sampai dengan saat ini mungkin sekitar 40 jaman lebih masih belum tersadarkan, dan hari ini masih terbaring di Embung Fatimah. Ada benturan. Maka saya sebelum menutup ini minta doa dari semuanya. Mungkin anak-anak sudah berdoa di musola, di pesantren. Bahkan kemarin pun kita tamatkan satu Al-Quran ya, 1 juz. Bukan berarti Allah tidak memberikan kasih sayang. Allah sayang. Mungkin kita tidak, Dia yang sayang. Maka hari ini saya terkhusus bacakan Fatihah agar Allah mudahkan dan Allah sadarkan beliau. Baik buruknya adalah itu takdir Dia, dan tidak akan mungkin juga takdir Dia juga menimpa takdir kita. Kita punya takdir sendiri-sendiri. Jika kita dilibatkan oleh Allah Ta'ala di dalam prosesnya Dia, berarti Allah Ta'ala sedang sayang kepada kita juga. Ala hadini ya fi kulli nabiyyin salih ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila hadrati biki ziba permana syifai wa bihaqqil fatihah wa bisirril fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga ibu bapak yang mengirimkan Fatihah, anak-anakku sekalian, ustaz sekalian, Allah Ta'ala terima sehingga menjadikan keberkahan dan kemukjizatan daripada Al-Quran ini turun, sehingga Allah Ta'ala bukakan matanya dan tersadarkan, dan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga bisa mendidik kalian sama-sama, bisa memberikan sama-sama dengan kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, para santri, selepas ini mungkin kita ada tausiah dari pimpinan kita, kemudian kita akan bagi rapot di kelas masing-masing. Namun ada satu hal untuk khusus kelas 9 atau kelas 8, saya sudah ada sedikit pengumuman yang ditempel di sana, itu perihal dengan PIP. Alhamdulillah kita mengajukan semua PIP, tetapi adapun yang terpilih dan tidaknya itu bukan wewenang kita. Kita hanya berikhtiar untuk memajukan. Nanti silakan informasi lebih lanjut nanti hubungi saya. Dan khusus kelas 9 mungkin jika ada waktu sempat kita kumpul semuanya, karena hampir sekitar 50 anak itu dari kelas 9. Ibu, bapak jangan protes, kok anak saya nggak dapat padahal saya penghasilannya bla bla bla. Kok itu yang punya mobil yang bahkan dia bla dapat. Itu bukan wewenang kami. Kami hanya memberikan nama, menyodorkan nama, tetapi hakikatnya adalah Allah, mungkin melalui daripada dinas atau Kementerian Agama yang mengatur siapalah di pusat dapat dan tidaknya. Sebenarnya tidak banyak, tapi ya cukuplah untuk membeli tas dan membeli daripada baju-baju mereka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan ayah, bunda, dan adik-adik sekalian, jika sekiranya ada sempat, terutama anak didiknya yang sebelum Jumat apa bisa silakan singgah ke rumah sakit di lantai 2 Pelamboyan 209. Sebenarnya mau dirujuk karena ICU-nya penuh, rupanya di OB juga penuh, rupanya di awal kurs juga penuh, sehingga saya sampai malam, sampai ini kemarin terakhir perkembangannya ya masih belum tersadarkan. Itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.